Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Baik, ikhwati fillah. Kita sudah sampai bab yang ke-6. Kemarin kita sudah bahas tentang akhlak tercela atau akhlak buruk ya, yang harus kita hindari, mulai dari diantaranya ya ingkar janji, dusta, kemudian ghibah gitu kan, dan lain-lain. Dan sekarang kita masuk ke adu domba. Nah ini adu domba seru ya. Tapi bukan, yang dimaksud bukan adu domba Garut, bukan. Adu domba begini bukan. Tapi ini istilah adu domba antara rasa memang dari situ ya. Maksudnya ketika dikatakan adu domba itu seorang berusaha untuk mengadu antara kelompok lain dengan kelompok lain gitu. Jadi diadu seperti domba, sehingga muncullah istilah adu domba. Dalam istilah syariat disebut namimah. Ya, namimah itu adu domba. Dan ini perlu atau penting untuk kita simak, sebab ini termasuk hal-hal yang jangan sampai terjadi oleh kita, dilakukan oleh kita. Sebab termasuk dosa besar gitu. Bahayanya itu sangat banyak. Ya, dunia dan akhirat. Sebab kalau orang sudah diadu domba atau orang mengadu domba, ini dapat menimbulkan kerusakan yang banyak. Ya, orang yang adem ayem kemudian tiba-tiba diadu domba oleh orang lain, misalnya oleh seseorang, maka kedua orang atau kedua kelompok yang adem ayem ini tiba-tiba bisa menjadi ribut, ya, bisa menjadi bertengkar, bahkan sampai terjadi peperangan di antara dua kelompok. Maka ini sangat berbahaya, gitu ya. Nah, untuk itu Islam mencegah hal-hal yang demikian. Islam melarang hal-hal yang memberikan atau yang menghasilkan mudorot gitu ya. Ini dilarang, termasuk adu domba. Baik, kita lihat di buku file antum ya. Kita nggak jauh dari situ, sengaja supaya gampang bisa disimak. Paling sedikit ada tambahan gitu ya. Poin yang pertama, namimah berarti mengadu domba, yaitu menyampaikan perkataan seorang kepada orang lain namun berdampak merusak hubungan antar manusia. Nah, ini adu domba. Kalau sebaliknya, perkataan yang bertujuan untuk mendamaikan berarti namanya ya mendamaikan atau islah gitu ya, mengislah dua kelompok yang bertikai. Dan ini sebaliknya gitu kan. Adu domba itu yang tadinya damai, tadinya adem, kemudian ada seorang menyampaikan ke pihak lain begini-begini ya, atau menjelek-jelekan yang ini, kemudian ke sini menyampaikan begini-begini menjelekan yang ini. Ya, atau menyampaikan bahwa si anu itu ternyata kepada kamu begini-begini gitu kan. Nanti ke sini pun begitu, sehingga kedua orang atau kedua kelompok ini akhirnya saling membenci, saling memusuhi. Ini adu domba. Kita lihat Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan tentang namimah. Beliau mengatakan namimah adalah menukil perkataan sebagian orang untuk disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, sama seperti poin yang satu, teman. Ini hanya sekedar kalimat, tidak ada sumbernya. Itu yang ada di file antum gitu ya. Dan beliau kemudian menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Atau ini juga ada di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, sama Imam An-Nawawi rahimahullah juga membawakan surat Al-Qalam ayat 10 sampai 12, bahwa Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Yang artinya janganlah kamu ikuti setiap orang yang halafim mahin. Yang halaf itu banyak bersumpah, mahin itu
hina. Jangan diikutin orang yang halafi mahin, yang banyak bersumpah lagi hina. Nah, orang yang banyak bersumpah ini, ya, ini biasanya dilakukan oleh orang yang suka berdusta, yang gak jujur. Ya, dia bersumpah supaya perkataannya didengar oleh orang lain, dipercaya, gitu kan? Dan memang begitu kalau kita melihat ada orang yang kita tahu dia itu orang yang suka berdusta. Kalau Anda melihat dia pasti sumpah demi Allah, gitu kan? Wallahi, padahal ya kadang-kadang kita juga walaupun udah sumpah kita nggak percaya. Ya, sedangkan orang yang jujur, yang terkenal jujur, dia nggak perlu bersumpah, nggak perlu banyak sumpah, orang pasti percaya, kan begitu ya. Nah, ini orang yang banyak bersumpah ya biasanya adalah pendusta, gitu. Dan kita pun tidak boleh sebentar-bentar kemudian banyak bersumpah, karena dilarang di sini. Jangan kalian mengikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im bin namim. Hammazim di sini katakan yang banyak mencela. Ya, masya'im bin namim. Masya, dia berjalan, ya, dikatakan kesana kemari, mondar-mandir berjalan, ya, kaditu gitu kan. Untuk apa? Bin namim, dengan namimah. Dia berjalan menghamburkan adu domba. Berjalan. Ada orang yang begitu, kerjaannya keluar rumah, ke sana ke si fulan, ini untuk ngomongin si fulan yang lain, gitu kan. Kemudian ke sini pun untuk ngomongin si itu. Ya, yang menyinggung masalah keduanya sehingga masing-masingnya kemudian tadi terjadi saling membenci, ya, terjadi pertikaian. Mana'inin khairin mu'tadin asim, yang mencegah atau banyak menghalangi perbuatan baik, mu'tadin kemudian melampaui batas, asim lagi banyak dosa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita jangan mengikuti orang-orang yang seperti ini yang disebutkan. Ini artinya orang yang disebutkan sifat-sifatnya ini adalah sifat-sifat yang tercela, yang harus dijauhi. Termasuk di dalamnya, ya, ini ada dalam pembahasan kita saat ini, yaitu hammazim atau masya'im bin namim. Ya, yang banyak mencela, dia kemudian berjalan-jalan keluar ke sana kemari untuk mengadu domba. Ini jangan diikutin, gitu kan? Baik. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang adu domba. Beliau bersabda, "Ala unabbiukum mal adhu." Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Ya, al-adhu. Hiya an-namimah. Al-adhu itu adalah apa? Namimah. Ya. Beliau melanjutkan al-qalatu bainan nas, yaitu perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan antar sesama manusia. Ini namimah. Ya, ini hati-hati kalau ada orang kayak gini, jangan diikutin, jangan diiyakan. Ya, sebab kalau orang sudah menghampiri antum, kemudian dia menyampaikan tentang keburukan orang lain kepada antum, gitu kan? Atau mengatakan sebelum-sebelum kepada antum begini, ya. Nanti antum pun kalau membuka kartu antum curhat kepada dia, nanti dia akan ngomong lagi kepada orang lain tentang kita. Gitu, sehingga memang kita harus hati-hati untuk orang-orang yang seperti ini. Kalau ada orang ngomongin orang lain di depan antum, ini kemungkinan dia pun ngomongin antum di belakang antum. Maksudnya kepada orang lain yang antum nggak ketahui. Gitu. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa namimah itu bertujuan merusak hubungan manusia. Nah, ini saling menguatkan. Qala ulama, kata beliau, para ulama itu menjelaskan an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Nah, ini ya tadi sudah disampaikan hampir sama, masing-masing ulama menjelaskan tentang namimah.
Beliau mengatakan juga bahwa adapun hukum ghibah, ya, ghibah dan namimah, maka keduanya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Banyak dalil yang nyata dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' umat Islam. Beliau mengatakan demikian. Jadi namimah itu ya seperti ghibah atau sebagaimana ghibah, ini hukumnya haram. Ya, haram artinya wajib untuk ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Baik, ini ya, jadi jelas ini untuk di poin 1 ini tentang definisi namimah, ya, kemudian dalil-dalilnya dan perkataan para ulama, ya. Nah, ini ada yang juga mengatakan bahwa namimah itu al-adhu itu seperti sihir. Ya, akan tetapi kemudian Syekh Al-Fauzan beliau mengatakan bahwa meskipun demikian, namun hukumnya itu bukan berarti seperti hukum tukang sihir. Sebab kenapa dikatakan al-adhu itu seperti sihir? Itu karena memang ucapan itu sihir. Seperti orang yang berkata-kata memberikan ucapan ya seperti menyihir gitu. Ya, contohnya para sales gitu ya, atau para trainer, para motivator. Makanya antum kadang-kadang kalau dikasih motivasi sama motivator, tiba-tiba pengen langsung bergerak. Itu memang ucapan itu seperti sihir. Ya kan, tetapi hukumnya bukan berarti seperti tukang sihir. Dia menjadi kafir, enggak. Ya walaupun dikatakan bahwa justru kerusakannya itu lebih cepat. Namimah adu domba itu merusaknya lebih cepat daripada sihir. Kalau namimah ya atau al-adhu ini ya, ini bisa merusak kondisi dengan sangat cepat, mungkin dalam hitungan jam atau sehari ya 2 hari, kedua belah pihak bisa langsung bertengkar, berperang misalkan. Sedangkan sihir dikatakan sihir itu terkadang butuh waktu sampai 1 bulan misalkan. Baru sihir itu menghasilkan efeknya kepada orang yang disihir. Kadang seperti itu. Sedangkan namimah atau al-adhu ini ya yang dikatakan seperti sihir, ini lebih cepat merusaknya. Begitu. Makanya ini berbahaya. Ya walaupun hukumnya tidak sama seperti tukang sihir yang hakiki gitu ya. Karena tukang sihir yang hakiki jelas dia menjadi kafir, syirik besar gitu. Yang kedua, di antara bentuk ancaman bagi pelaku namimah adalah diharamkan baginya untuk masuk surga. Ngeri nggak? Walaupun yang dimaksud ini bukan la yadkhulul jannah, itu bukan nggak masuk surga sama sekali, bukan. Ya, ini boleh jadi yang dimaksud tidak masuk surga, sementara orang pada masuk surga kita belum, bukan kita ya, orang yang mengerjakan dosa ini belum gitu. Ya, sebab setiap orang yang beriman pasti masuk surga kalau dia tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Ya, kalau dia bersih dari syirik, sebesar apapun dosanya dia akan masuk surga. Tapi ini ancaman, ya, ancaman. Dan ini suatu kerugian buat pelakunya. Sebab kalau yang lain masuk surga, dia ternyata belum masuk surga, ya ini tentunya suatu kerugian besar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, ngeri, seperti la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr atau min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya seberat zarah kesombongan. Yang ada dalam hatinya seberat zarah kesombongan. Ya, banyak hadis-hadis tentang mengancam orang tidak masuk surga kalau begini, kalau begitu, gitu ya. Nah, termasuk namimah ini adalah terancam tidak masuk surga, dan dikatakan inilah dalil namimah itu adalah dosa besar. Itu yang mengadu domba. Ini jangan sampai terjadi ya sama kita. Baik. Yang keempat, di antara bentuk yang ketiga ya, yang ketiga. Maaf, salah. Di antara bentuk ancaman lainnya yaitu bahwasanya pelaku adu domba itu akan disiksa di dalam kuburnya, dan ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah ya mendengar
orang yang di dalam kubur sedang disiksa oleh karena salah satunya adalah tukang adu domba. Ya, waktu itu sudah disampaikan juga hadisnya, ya, bahwa ada riwayat maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua kuburan, ya, di qabraini. Faqala, beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Nah ini perhatikan ya, ini menyebabkan adab kubur, ya. Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau SAW bersabda, sesungguhnya keduanya ini sedang disiksa. Ya, tentunya ini tidak semua orang bisa mendengar, ya, atau mengetahui bahwa ini lagi disiksa. Antum jangan sembarangan masuk, oh ini lagi disiksa nih. Enggak bisa begitu. Ini khusus untuk beliau SAW. Ya, atau sebagian kalau hewan-hewan, ya seingat saya itu Allah berikan kemampuan untuk mendengar. Ya seperti ayam, kuda gitu kan. Ya mungkin hewan yang lain gitu ya. Seperti kuda kalau lewat ini meringkik misalkan. Nah itu boleh jadi dia mendengar siksaan ataupun jeritan siksaan adab kubur gitu ya. Tapi kalau manusia yang lain enggak. Sehingga jangan percaya kalau misalkan ada orang siapapun itu, ya kecuali Rasulullah, mengatakan demikian tentang yang ada di kuburan, enggak. Kecuali dia berdasarkan dalil, tapi tidak memastikan saat itu gitu kan. Karena itu hal gaib. Kalau misalkan orang tahu, ada orang yang tahu atau banyak orang yang tahu, semua orang tahu tentang adab kubur, sudah nggak jadi suatu beriman kepada yang gaib kan begitu ya. Mungkin semua orang akan beriman gitu, semua orang akan menjadi soleh, semua orang nggak ada yang berani macam-macam kan begitu. Nah inilah ujiannya gitu kan. Ujiannya apa ujiannya? Itu semua orang dijadikan tidak tahu yang gaib. Karena adab kubur, nikmat kubur termasuk yang gaib, termasuk akhirat, ya surga dan neraka demikian. Ya, sehingga ujiannya di sini, siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, maka insya Allah dia selamat di kuburnya dan di akhirat mendapatkan surga. Baik, kembali kepada hadis ini. Jadi Rasulullah melewati dua kuburan dan beliau mendengar, ya, atau melihat, mengetahui bahwa di penghuni kubur itu keduanya itu sedang diadab. Dan beliau mengatakan ini diadab bukan oleh karena sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, bukan. Bukan karena sesuatu yang berat untuk ditinggalkan, sebenarnya itu ringan ditinggalkan. Ya, beliau lantas mengatakan bahwa yang pertama, orang itu yang diadab itu dia tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya. Ya, jadi dia tidak menjaga, mungkin tidak menutupi percikan air, mungkin cara kencingnya sembarangan gitu ya. Mungkin setelah kencing langsung dimasukin, tidak cebok dulu kalau bahasa kita kan, tidak dibersihkan dulu gitu kan, atau kencingnya dia nyepret kemana-mana, ke badan, ke kaki, ke celana gitu kan. Nah ini yang pertama, jadi hati-hati, untuk pipis pun harus hati-hati. Yang kedua adalah, adapun yang kedua atau yang lain, dia dulunya ketika di dunia dia berjalan melakukan namimah, adu domba. Ya, dia anak aja main ke sana, ya seolah-olah berjasa buat dia, ya, atau supaya dianggap oleh orang yang dia datangin, oleh orang yang diajak ngobrolnya, ya, bahkan punya tujuan-tujuan tertentu, dia ngomong begini begitu. Oh, bagus, oh gitu ya. Karena orang kalau dikasih bocoran ya, kadang-kadang senang gitu kan. Senang dalam tanda kutip. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata begitu. Yang tadi yang baik mau baik-baik, bahkan sering ngasih hadiah, lama-lama akhirnya tidak mau lagi. Gara-gara disampaikan begini begitu oleh itu. Ya. Nah, ini warning buat kita, yang menjadi pelajaran buat kita bahwa ternyata dosa yang dianggap ringan ini, ya, perbuatan yang sebenarnya ringan untuk ditinggalkan, tapi ini ternyata dosa besar, ini bisa menyebabkan azab kubur. Dan begitu. Nah ini hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ini sangat masyhur hadisnya ya.
Yang selanjutnya adalah hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru ibadillahi alladzi idza ru'u dzukirallah." Sebaik-baik hamba Allah, ya, sebaik-baik hamba Allah yaitu orang yang jika dia melihatnya maka orang-orang akan mengingat Allah. Ini luar biasa gitu ya. Kalau kita melihat Syekh Fulan misalkan ya, maka kita langsung ingat Allah. Ya, itu biasanya orang yang kalau antum pengen orang lihat antum kemudian mengingat Allah, maka antum harus menjadi orang yang luar biasa. Ya, pastinya antum harus mahir Qur'annya gitu kan. Antum kalau kemudian antum salat jamaahnya juga rajin, ya, kemudian ngajinya rajin, thalabul ilminya rajin, atau bahkan antum adalah seorang dai yang luar biasa gitu kan. Setiap ketemu antum salam, setiap ketemu kasih nasihat sama orang, berbuat baik, sedekah, selalu mengingatkan kepada Allah, sehingga orang kalau ketemu ingat Allah. Orang kalau melihat dia ingat Allah. Itu sebaik-baik orang, sebaik-baik hamba Allah. Ya. Kemudian sebaliknya, wasyirarul ibadillah al-masya'una bin namimah. Al-masya'una bin namimah. Ini diantaranya. Adapun seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang berjalan ke sana kemari dengan mengadu domba. Ini seburuk-buruk hamba Allah. Ya, kan luar biasa. Dan ini Rasulullah mengatakan demikian. Jadi orang yang mau sehebat apapun dia, setinggi apapun titelnya, jabatannya, kalau dia tukang mengadu domba, maka itu seburuk-buruk orang. Gitu ya. Kalau dalam surat Al-Bayyinah orang-orang kafir dikatakan Alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk manusia, ya. Dan ini pun dikatakan demikian, walaupun dia seorang mukmin, tapi kalau dia tukang adu domba, dikatakan oleh Rasulullah itu seburuk-buruk manusia. Ya. Berarti ini sangat hina. Ya, selain itu, selain mengadu domba, dikatakan di sini diantaranya adalah orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, yang tidak. Menuduh pencuri, menuduh berzina, menuduh yang fitnah, menuduh orang lain. Ya, ini dengan tujuan untuk mencari kesusahan bagi mereka. Ya, tujuannya supaya mereka dianggap buruk oleh orang lain, kan gitu kan. Oh, si itu misalkan pelit, si itu tukang ini, tukang itu, gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk orang yang paling buruk, seburuk-buruk orang, seburuk-buruk hamba Allah. Nah, ini juga peringatan. Berarti namimah diantaranya di sini disebutkan ini termasuk yang dilarang, sebab ini ada celaan dari Rasulullah SAW. Ya, setiap perbuatan yang dicela maka itu dilarang. Ya, tidak mesti itu dilarang, ya, atau itu diharamkan. Nasnya seperti itu tidak. Ya, kalau dia dicela, dilaknat, diancam api neraka, diancam tidak masuk surga, ya berarti itu dilarang perbuatan itu. Ya, begitu. Meskipun itu benar. Nah, ini lagi-lagi seperti gibah kemarin kan. Walaupun yang disampaikan oleh orang yang mengadu domba, misalkan kepada si B mengatakan si fulan begini, memang benar si fulan begitu, ya, dan sebaliknya kepada si A, si B bilang begini, ya, dan memang benar si B bilang begitu. Meskipun benar, ini tetap dinamakan namimah, mengadu domba. Gitu kan? Sebab dia menukil perkataan si ini, kemudian perkataan si ini disampaikan ke sini, perkataan si ini disampaikan ke sana. Ya. Nah, adapun kalau tidak benar, nah ini lebih parah lagi. Dia berarti tadi menuduh, memfitnah kalau bahasa kita kan, mengadu domba dengan cara memfitnah. Ya. Baik, kemudian hadis yang lain, inna syarran nas dzul wajhain. Sesungguhnya, ya, yang paling buruk manusia, yang paling buruk atau seburuk-buruk manusia adalah dzul wajhain, yang memiliki dua muka, bermuka dua. Ya, sering dengar istilah ini seperti orang munafik. Kalau munafik dikatakan bermuka dua. Tapi ini bukan munafik yang dimaksud, ya, akan tetapi orang yang mengadu domba. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin.
Orang yang bermuka dua, yang seburuk-buruk manusia, yaitu yang mendatangi suatu kaum dengan muka tertentu dan mendatangi kaum yang lainnya dengan muka yang lain. Gitu, ya. Persis seperti gambarnya tadi. Ya, ke sana seolah-olah grupnya dia, ya, ke sini seolah-olah grupnya ini. Gitu. Ya. Jadi ke sana beda ngomongin yang sini gitu kan, ke sini wajahnya beda lagi ngomongin yang ini. Ya, sehingga ini diadu domba, kan begitu ya. Nah, ini pun dikatakan seburuk-buruk manusia. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, yang kelima. Ingatlah bahwa setiap kata yang kita ucapkan ini akan dicatat oleh malaikat pencatat yang ada di samping kanan kiri kita. Mereka tidak akan pernah luput dari kita, tidak akan pernah lepas, ya, lalai untuk mengawasi kita. Apa saja yang kita ucapkan akan diawasi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas pada hari kiamat kelak. Boleh jadi yang kita anggap atau kita menganggap ucapan kita sebagai suatu yang remeh, suatu yang ringan, suatu yang biasa, namun ternyata bernilai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Boleh jadi kita seolah-olah mengucapkan hal yang biasa, ternyata Allah menilai itu suatu dosa, kesalahan yang sangat besar. Ya, malaikat pun mencatat, mengawasi kita. Surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqib, atid. Ini sifat daripada kedua malaikat itu. Ya. Kemudian penyemikan dalam surat Al-Infitar 10 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jelas ini semua kita dari dulu, dari kecil sudah diajarkan oleh guru-guru kita bahwa di kiri kanan kita, kanan kiri kita itu ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita, baik dan buruknya. Kan begitu ya. Baik. Kemudian ada sebuah hadis yang ini menjadi pengingat buat kita, benar-benar sesuatu yang sangat perlu untuk diperhatikan, yang tadi disebutkan dalam satu kalimat. Boleh jadi kita menganggap suatu pernyataan itu ringan gitu ya, akan tetapi ternyata bernilai kesalahan besar. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak pernah memikirkannya. Kalimat itu dia tidak pikirkan dulu baik ataukah tidak, gitu kan? Atau dia menganggap enteng kalimat itu, asal ceplos, asal ngomong, tidak dipikirkan, ya, tidak dipertimbangkan. Lalu ternyata menyebabkan dia tergelincir ke neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Ya, maksudnya dia tergelincir nih. Ternyata menggelincirkan dia ke dalam neraka. Hanya dengan kata-kata yang seolah-olah dianggap remeh. Makanya dalam setiap ucapan, setiap apapun kita, baik ucapan langsung ataupun chatting ataupun di medsos, itu harus benar-benar diperhatikan, ditinjau kembali, ya. Jangan asal nyetatus gitu kan, asal nulis, asal kirim, asal share, asal kirim, jangan. Ya. Karena dulu termasuk orang yang seperti itu dan sudah lama ya, mungkin Anda bertobat dari hal-hal yang seperti itu. Ternyata gitu kan, ini bahayanya apa? Jadi kalau asal itu tadi, asal ngomong, asal ini, kita baru paham sedikit, baru ngerti sedikit, dapat informasi sebagian, sepotong, kemudian kita udah menuduh orang itu yang macam-macam, itu orang itu sih, orang itu ini, kita ikut share. Ya ternyata nggak benar tuduhan itu. Kan ini luar biasa, coba antum
kayak gini nggak dianggap ini ternyata dosa besar. Sebab menuduh orang yang luar biasa, kalau udah Syiah kan udah berarti kafir misalkan. Ternyata postingan itu atau berita itu hanya potongan dari ini yang nggak jelas. Tapi udah buru-buru antum kita share gitu kan. Harusnya tabayun dulu, lihat dulu sampai benar-benar jelas kebenaran daripada informasi tersebut. Jangan mudah untuk share, sebab tadi ya kerusakannya itu sangat berbahaya. Kalau udah masalah kehormatan orang lain itu kan berbahaya. Masalahnya kalau sudah terlanjur viral, antum ikut share dan viral, ya setelah itu ternyata beritanya salah. Setelah itu antum pun diam aja, nggak kemudian mengklarifikasi bahwa yang tadi saya share kemudian gini gitu kan. Ternyata nggak seperti itu, malah antum biarkan, paling banter antum tarik lagi sharean itu, tapi nggak pernah memberikan berita yang meluruskan. Dan masalah lagi, kalau masalah tuduhan kepada orang itu sudah viral, akan tetapi klarifikasi dari yang memviralkan itu tidak seviral tuduhannya. Sehingga tetap saja ya, kita kalau begitu sudah menjatuhkan harga diri orang lain, merugikan orang lain, saudara kita muslim yang lainnya. Kemudian setelah itu klarifikasi kita, pelurusan kita tidak seviral apa yang tadi di-share di awalnya, yang salah ternyata. Baik, yang keenam, yang terakhir ya, janganlah kita sia-siakan pahala amal soleh dengan namimah. Jadi karena namimah, perbuatan dosa ini akan bisa mengurangi pahala-pahala kita. Ya, barang siapa yang mengadu domba antar sesama, maka nanti di hari kiamat mereka pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk perbuatan tercela namimah ini. Ya, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, apa saja disebutkan, pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau antum mendengar, melihat, ya, dan juga berpikir ataupun mencerna dengan hati antum, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang antum dengar jangan asal disampaikan kepada orang lain. Apa yang antum lihat tidak mesti disampaikan kepada orang lain, ya. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada sebuah hadis yang yang menceritakan tentang orang yang bangkrut di akhirat. Masih ingat nggak? Ya, yaitu yang disebutkan al-muflis. Muflis. Kalau antum punya anak jangan kasih nama muflis, tadi bangkrut. Kalau muflis ikhlas. Muflis. Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal muflis? Bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Ya, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Mereka mengatakan al-muflis fina, muflis di antara kita, di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan juga tidak punya tidak punya barang, tidak punya harta lah gitu ya. Itu orang yang bangkrut. Ya, ini logika normal gitu kan. Tapi kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Al-muflis, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala
apa? Salat. Ya, bisolatin wasiyamin wazakatin, dengan pahala salat, puasa, zakat, tetapi dia mencaci si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini dengan cara zalim, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini. Ya, maka dia ini apa? Bangkrut di akhiratnya nanti. Kenapa? Fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Sebab kebaikan-kebaikan orang yang tadi, yang punya pahala salat, puasa, zakat, tapi dia mencaci, menuduh, kemudian memukul, memakan harta orang lain, yang berbuat zalim ini membuat termasuk namimah tadi ya, sebutkan menuduh ya atau mencaci. Ini kemudian kebaikan orang ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Gitu. Ya, terus. Nah, kalau kemudian kebaikan orang yang mengadu domba, menuduh, memukul, menzalimi ini kemudian habis, ya maka dosa-dosa orang yang dituduh, yang dizalimi ini kemudian ditimpakan kepada dia. Nah, ini bangkrut, gitu ya. Benar-benar bangkrut itu. Jadi di pahala puasa, bangsa semuanya habis misalkan. Kemudian malah justru kalaupun nggak cukup untuk istilahnya membayar keburukan dia waktu di dunia, maka orang-orang yang dzalimi itu kemudian keburukannya ditimpakan kepada orang. Dan maka ini benar-benar dikatakan sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Nah, ini ikhwati fillah, ada kurang lebih 5 atau 6 poin di sini tentang adu domba atau namimah ya. Dan ini sebenarnya diantara satu bentuk atau contoh permisalan akhlak yang tercela yang harus kita jauhkan, ya, harus kita jauhi atau kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, insyaallah buat pengingat untuk kita ya, dan bisa disampaikan yang lainnya yang tidak hadir di malam hari ini. Dan sementara ini yang dapat Anda sampaikan, saya kembalikan kepada Ustaz Abu Fakih. Silakan. Baik, syukran, jazakallahu khairan